Halo, selamat datang di Mau Yang Serem Cari aja. Gue Steven Dan gue Evan. hari ini kita bakal membahas tempat-tempat horor yang ada di Indonesia. Ya, di YouTube channel Perdana Cari Aja ini kita akan membahas konten-konten horor yang akan selalu diupdate di setiap malam Jumat. Buat yang belum tahu nih, apa itu Cari Aja? Cari Aja adalah aplikasi pencarian tempat yang bisa menemukan tempat apapun yang kamu inginkan. Nah, silakan download aplikasi aja guys. Di bawah ini nih, di bawah ini. Di Google Play Store maupun di Apple Play Store. Oke, sekarang kita bakal membahas 5 tempat horor yang ada di Indonesia. Let's check it out. Pertama, Menara Saidah. Siapa sih yang nggak tahu Menara Saidah? Menara yang setinggi 28 lantai ini. Menara yang udah lama ditinggalkan. Bangunan ini terletak di Jalan MT Haryono dan ini pastinya udah nggak asing lah ya buat kalian. Nah, bangunan ini sebelumnya adalah gedung perkantoran BUMN. Bangunan setinggi 28 lantai ini sebelumnya adalah gedung perkantoran yang beroperasi di tahun 2001 kemudian berhenti di tahun 2007 karena struktur bangunan yang miring dan katanya ada cerita-cerita mistis di dalamnya. Apa tuh? Wah, ini yang bikin kita penasaran? Penasaran Penasaran banget. Penasaran Gua. semua? Oke. Apa tuh? Setelah ditelusuri, bangunan ini ternyata berdiri di atas kuburan. Dan katanya bahwa di bangunan ini dulu kuburan-kuburan yang ada itu langsung ditumpuk aja pondasi. Jadi tidak ada lagi namanya dipindahin. Yang pertama, basement. Basement. Dari dulu emang basement paling serem ya. Bawah tanah gitu. Tapi basement, oh ya dia bilang dia itu ada kuburan di bawah kan. Nah, betul. Berarti basement sama kuburannya sejajar dong. Iya, harusnya sih. Waduh. Lu kalau lagi di basement, kadang tuh suka ada yang manggil, kayak lu lagi jalan gitu ya, atau jalan tuh. Nah suara-suara begitu serem gak sih lu bayangin kayak gitu? Nah, terus yang kedua, di lift. Kalau kata orang sih ya, lift di Saidah tuh lambat banget. Gara-gara tuh kadang keberatan katanya ya, apa gimana gitu. Ada gelantungan di lift gitu. Bilangnya sih, menurut info itu begitu lambat sehingga orang-orang tuh kalau mau naik tuh kayak lama banget, nggak nyampe. Katanya sih itu emang sengaja dibikin gitu sih menurut paranormal. Kenapa? Katanya ya mereka tidak suka gitu bangunan yang maksudnya tempat mereka yang tenang diberisikin, mungkin katanya sih begitu. Itu lift zaman kapan? Yang lift sekarang udah sepi gak ada suaranya gitu. Ya itu entahlah, itu hanya mereka yang tahu lah. Hantu sekarang rewel-rewel. Iya, Aduh. betul. Nah, ini yang paling serem nih katanya nih. Katanya di lantai 3-nya ya. Nah, sekarang ada kuntilanak baju merah. Baju putih udah serem, baju merah coba. Udah gitu ya. Karena tuh katanya lu kalau ngeliat kuntilanak ini ya, itu bakal jadi rame. Katanya. Gak banyak orang itu, nggak tahu banyak hantu-hantu teman-teman lain. Terus ini guys, pernah ada juga cerita guys. Jadi ada satpam. Dia tuh ada perempuan gitulah intinya, dia mau bertemu sama temannya nih di lantai 14. Terus habis itu ya dengan sigap dan mungkin agak sedikit modus ini satpam, dia bantu si cewek ini untuk naik ke lantai 14. Nah, tiba-tiba setelah sampai lantai 11, tiba-tiba liftnya berhenti nih, buka, dan itu kayak udah hal biasa kata mereka sih. Nah, setelah itu mereka tetap naik nih ke lantai 14. Nah, setelah sampai lantai 14, cewek ini tiba-tiba hilang. Entah kemana. Hilang gimana? Hilang aja. Hilang gitu. Iya, tiba-tiba bling, ya itu hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih guys, juga ada pernah ceritanya di satpam di lantai 14 ini guys. Malam-malam dia mendengar ada suara orang ngetik. Gitu. Tik apa? Mesin tik apa komputer? Komputer lah, zaman Mesin now tik. gitu loh. Gitu. Terus Tiba-tiba pas setelah dicek ternyata kosong ruangannya, dan sejak itu si satpam yang melihat ini langsung lari menuju ke ruang apa sih namanya, ruang kontrol. Aduh ya pokoknya ruang kontrol atau apa, dan dia tiba-tiba pingsan guys. udah habis lari bisa. Iya, tiba-tiba ya itu kurang tahu sih, antara kecapean atau apa kita nggak ada yang tahu. Tapi menurut cerita-cerita mistis di sana, lantai 14 ini emang lantai yang cukup horor. Nah terus nih yang terakhir ya guys, gak cuma itu guys, pernah ada juga orang yang iseng-iseng maghrib ke Menara Saidah ini, dan dia mencoba naik sih, dan ternyata tahu nggak gitu, keranda mayat. Gila nggak tuh guys? Kaget gue loh.
Keranda mayat, coba bayangin Menara Saida menara perkantoran ada keranda mayat. Itu gimana ceritanya? Keranda mayat Nah, di gedung itu. Itu makanya begitulah hal-hal mistis yang ada di Menara Saida. Sampai kereta Bintaro. Nah, ini cerita yang udah nggak asing lagi sih. Tepatnya tuh 19 Oktober 1987. Waktu itu kereta api jurusan Rangkas Bitung Jakarta sama Tangerang Merak, yaitu KA 220 dan KA 225 itu tabrakan guys. Sebelumnya kami turut berduka cita untuk keluarga korban juga yang masih ada mungkin. Nah, ini nih kecelakaan yang kita udah tidak asing lah, ini kecelakaan ini yang merenggut banyak ratusan orang meninggal saat itu juga karena kereta ini sama-sama cepat dan mereka entah kenapa bisa di satu jalur dan ujungnya mereka menabrak. Dan gara-gara ini setelah kejadian ini banyak cerita-cerita mistis yang beredar. Oke, kita akan bahas beberapa kisah mistis yang ada di rel kereta Bintaro. Yang pertama, banyak orang melihat makhluk dengan mata merah dan berwarna hitam. Bahkan ini banyak dilihat sama orang-orang sekitar, kayak serem gitu lah, kayak gede gitu katanya ya. Lu kebayang gak sih kalau ngeliat gituan? Aduh, gua sih udah pingsan pasti. Nah, itu belum serem nih. Yang kedua, suara rintihan pada malam hari. Jadi kalau kita jalan dekat-dekat Bintaro pada malam hari, kita bakal dengar suara rintihan atau kesakitan minta tolong. Bisa diduga tuh itu suara dari korban dari kecelakaan kereta itu. Nah, terus kalau kita mencari tahu sumber suaranya, kita nyari pas ada sumber suaranya atau orang ya, kita bakal lihat tuh hantu yang mukanya hancur berlumuran darah. Merinding gua nih ngomonginnya. Iya. Semoga gua ketemu kan. Semoga teman gua yang baik di Bintaro ketemu sih. Iya kan. Bayangin aja kalau ketemu. Aduh, Iya, bayangin mukanya hancur. Dan ini lebih serem lagi nih. Potongan kepala menggelinding. Jadi konon katanya ya, kalau kita jalan malam-malam juga nih, dan kita nemuin yang mukanya agak serem-serem itulah karena bekas kecelakaan ya, juga bisa nemuin kepala menggelinding. Terus yang keempat, penampakan beberapa anak kecil di sekitar kereta api. Jadi tuh kayak selain ada potongan kepala dan wajah hancur, warga juga sering lihat kayak anak-anak berlari-lari kan. Cuma ntar tuh bisa hilang anak-anaknya. Kayak tuh anak-anak tuh bukan manusia, kayak jin gitu, tapi nggak tahu apa. Banyak juga ya hantu situ ya. Tapi ini belum semua nih, masih ada 2 lagi nih. Yang selanjutnya tuh hantu budak. Nah ini serem nih. Kalau yang lain kan nggak mengganggu kan, yang ini tuh mengganggu. Jadi kayak soalnya di dalam kereta ya, terus lu lagi jalan, lu bisa tiba-tiba lu bisa nggak dengar gitu suara kereta api lewat. Jadi lu jalan gitu aja. Kayak banyak kan kecelakaan kayak orang tabrak kereta kan. Kok bingung kereta gede gitu, bisa orang nggak ngeliat. Kita mungkin gara-gara hantu budak ini, jadi lu bikin budak kayak lu nggak nyadar ada kereta dari sana. Lu jalan gitu aja, atau udah fuk aja. Karena hal ini ya, kayak warga kita tuh sering mengadakan pengajian di sini. Jadi supaya hantu-hantunya kayak ganggu lah, damai gitu. Karena ya kalau kata orang sih pengajian tuh membuat hati lebih tenang, roh lebih takut lah untuk hantu gitu. Oke. Orangnya juga tuh motong kepala domba, lalu dikubur kepala domba deket kecelakaan. Gue nggak tahu sih serem mana. Bedanya apa sih? Gue nggak tahu serem mana tuh. Nemu kepala domba atau kepala mak gelinding, sama-sama serem tuh. Betul juga sih. Lu bayangin malam jalan ada domba keluar. bisa betul. Kan? Iya. Cuman guys, ini antara percaya nggak percaya sih guys, tapi ya cuman kalau yang soal hantu budak atau apapun itu guys, tetap keep safe aja lah. Maksudnya jangan pernah kalian menerobos palang pintu kereta api karena bisa jadi bukan tidak kedengaran gara-gara hantu budak, tapi karena kitanya yang tidak hati-hati. Iya. So keep safe untuk kalian yang ada di Bintaro, tetap hati-hati guys. Ya, hati-hati guys. Yang ketiga, rumah keluarga tak kasat mata. Yang ini sih udah terkenal banget sih ya, apalagi terutama Kaskuser. Jadi ini cerita tuh tentang sebuah rumah angker di Jogja. Itu pertama kali dikaskus oleh seorang kaskuser bernama Genta dengan judul Diari Misteri Keluarga Tak Kasat Mata. Pertama kali dipost pada tahun 2016 dan telah di-share sampai 30.000 kali oleh kaskus-kaskus lain. Tapi viral banget ceritanya pasti ya. Sampai udah dibuat film yang diperankan oleh Deva Mahendra untuk memerankan sosok Genta di cerita ini. Nah, rumah ini ada di Jalan Magelang. Nah,
berikut kisahnya. Oke. Nah, ini gue udah pernah baca sih ceritanya sebenarnya, Rumah Hantu Tak Kasat Mata ini. Nah, ini nih ceritanya awalnya itu ada katanya sih ya, ada keluarga yang misalnya yang dia tuh perekonomiannya lagi morat-marit, kemudian dia minta tolong sama jin. Nah, setelah minta tolong sama jin, keluarga ini menjadi kaya banget gitu. Dan setelah itu keluarga ini kelihatannya tidak mampu bayar tumbal, kalau kita ngomong mungkin tumbal kali ya. Dan ujungnya keluarga ini seluruhnya meninggal di rumah itu. Si Genta juga Satu persatu. Oh bukan, belum. Ini belum Genta. Jadi masih bangunannya, bangunan keluarga. Nah, setelah itu katanya keluarga ini meninggal. Dan setelah itu si Genta dan teman-temannya ini adalah orang yang menyewa tempat itu sebagai kantor. Nah, menurut cerita yang beredar nih, yang saya pernah baca juga ya, itu mereka mengalami kejadian-kejadian aneh seperti lampu toilet sering nyala mati gitu. Ganggu banget. Terus sampai di klimaksnya nih guys, katanya ada hantu Juon. Juon tau nggak? Juon yang begini-begini tuh, yang begini-begini. Iya, merangkak. Nah, itu katanya pernah salah seorang dari teman si Genta ini pernah mengalaminya ketika di toilet. Jadi intip katanya, ada sesuatu yang mengintip dan ujungnya dia melihat ke belakang atau kemana yang kayak ada lubang, dan katanya tuh ada rambut apa sih namanya, rambut yang kriwil itu yang katanya keluar, yang keluar dari itunya, dari lubangnya itu. Dan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia lanjut, lalu dia keluar dan habis itu dia pucat. Nah, itu adalah beberapa cerita sih. Terus nggak cuman itu, katanya ketika listriknya kan sempat padam tuh tiba-tiba, katanya listrik sempat padam, tiba-tiba orang yang mendengarin lagu MP3 mati ya betul ya. Wah, kalau mati sih masih mending, lagunya berubah jadi lengsir wengi. Itu kan yang buat mengganggu celana katanya ya. Iya, katanya. Aduh, di earphone. Bayangin orang mana yang mau mendengarin MP3 lengsir wengi Ambil mandi lagi malam-malam. Iya. Berarti ya MP3 kayak lagi mandi ya, gue baca lagi backup kan? Ya pokoknya enggak, dia lagi kerja, mati listriknya. Sebelum mati berubah lagunya, terus mati nggak lama listriknya sebelum mati pokoknya. Yang gue baca lagi Lagi di backup ya. terus tau maksudnya mati. Terus kayak dia gini lagu juga kan, itu lagunya mati. Lalu kayak ada blok dia di belakang di backup. Jadi Untuk kayak gini.